mission let's go trouble 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Hukum Internasional kelas S. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Yanti Permatasari dengan NIM 13122000330. Saya Rema Sefri Faturasi, NIM 13122000288. Saya Rifki Hasan dengan NIM 13122000265. Saya Arifia Nurinda dengan NIM 13122000179. Saya Muhammad Yusron Afifi dengan NIM 13122000175. Saya Trisima Sandi, NIM 13121000058. Kronologi kasus tentang Rohingya di Indonesia. Konflik agama di Myanmar antara Islam dan Buddha dikenal dengan konflik etnis Rohingya dan Rakhine. Meskipun konflik ini terjadi di internal Myanmar, namun konflik tersebut membawa dampak besar bagi dunia internasional, terutama negara-negara yang berdekatan dengan Myanmar seperti Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh. Awal mula konflik kekerasan etnis Rohingya terjadi pada bulan Juli tahun 2012 dan terus menjadi perbincangan di dunia internasional. Hingga sekarang etnis Rohingya mengungkap bahwa mereka telah memperlakukan dengan buruk oleh pemerintah dan militer Myanmar selama bertahun-tahun. Sementara pemerintah Myanmar menyatakan bahwa orang-orang Rohingya adalah imigran gelap dari Bangladesh yang tidak memiliki tempat di Myanmar. Lebih lanjut, pemerintah Myanmar yang mana menyatakan dengan tegas tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga Myanmar. Hal tersebut ditunjuk pemerintah Myanmar dengan cara etnis Rohingya tidak bisa mendapatkan perawatan medis, sekolah, dan layanan dasar yang sama. Kejadian tersebut menyebabkan terjadinya pemberontakan dan perlawanan hingga perlakuan tindak kekerasan yang terdiri dari pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan, pembakaran rumah, dan pemaksaan untuk meninggalkan tempat tinggal Rohingya. Pengungsi Rohingya di Puspa Agro, Sidoarjo telah menimbulkan perhatian dan kekhawatiran masyarakat lokal. Beberapa perspektif hukum internasional terkait pengungsi Rohingya di Puspa Agro meliputi: 1. Pengungsi Rohingya memiliki hak pengungsi, yang berarti mereka memiliki keizinan untuk tinggal dan bekerja di Indonesia. Namun hal ini menjadi perhatian karena ada berbagai faktor yang memengaruhi hak pengungsi mereka, seperti status penugasan dan kondisi lingkungan. Yang kedua, pengungsi Rohingya yang tinggal di Puspa Agro dan sekitar rusun Green Bamboo Inn mengalami ketertiban dengan hukum, seperti pasal 31 ayat 1 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, serta pasal 34 ayat 4 PP nomor 34 tahun 2006 tentang jalan. Yang ketiga, pengungsi Rohingya di Puspa Agro menerima bantuan kemanusiaan internasional seperti tunjangan bulanan dari IOM sebesar 1.250.000 untuk pengungsi dewasa. Bantuan ini bertujuan untuk membantu pengungsi selama mereka tinggal di Puspa Agro. Yang keempat, pengungsi Rohingya dapat menjadi modal manusia bagi masyarakat lokal dengan mendorong produktivitas ekonomi di wilayah. Yang kelima, ada 14 pengungsi Rohingya yang tinggal di penampungan di Puspa Agro, termasuk di community house, Green Bamboo Contact, dan Mandiri. Kondisi penampungan ini menjadi perhatian karena memengaruhi kesejahteraan dan kelangsungan pengungsi. Yang keenam, pemerintah harus memberikan perlindungan dan pengawasan bagi pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia, termasuk di Puspa Agro. Dan di sini saya dengan narasumber kita, yaitu dengan Kak Muhammad Hendi Setiawan. Ya Kak Hendi, di sini saya ingin bertanya bagaimana pendapat Kakak tentang datangnya penduduk Rohingya ke Indonesia. Oh ya, menurut saya sih
untuk sekarang penanganan krisis Rohingya menjadi salah satu isu kemanusiaan yang mendesak dan rumit yang mengharuskan respon global yang seimbang dan berkelanjutan. Tetapi untuk di Indonesia sendiri, menurut saya kedatangan penduduk Rohingya ini cukup merugikan karena akan menimbulkan kebenturan dan kesenjangan masyarakat dan terjadi implikasi sosial dan politis yang bakal berdampak ke sektor keamanan, yang dimana itu sisi lain pemerintah Indonesia juga sedang berjuang mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang pada saat ini menjadi krisis yang berada di Indonesia. Baik, adakah saran untuk pemerintah Indonesia dalam mengatasi hal ini? Saran saya pemerintah harus segera memulangkan atau mencarikan negara lain yang mau menerima warga Rohingya. Karena menurut saya negara Indonesia sendiri belum siap menerima pengungsi dan menjamin hak-hak para pengungsi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengungsi ya. Nah, apa itu pengungsi? Pengungsi adalah orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar serta mengalami penindasan. Atau dengan kata lain, dapat diartikan sebagai individu, sekelompok individu yang mencari bantuan berupa perlindungan dari negara. Di dalam hukum internasional, definisi pengungsi diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Nah, untuk pengertian pengungsi menurut Konvensi 1951 ialah pengungsi adalah individu atau sekelompok individual dari peristiwa yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasarkan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau opini politik yang berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau karena kecemasan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraannya dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang termasuk tidak dapat atau karena kecemasan tersebut tidak mau kembali ke negara itu. Nah, selanjutnya ke dasar hukum pengungsi di Indonesia. Negara Indonesia memiliki hukum positif yang mengatur tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, yang berbunyi penanganan pengungsi memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Indonesia juga memiliki ketentuan yang mengatur tentang pemberian suaka dan pengungsi, sebagaimana diatur di dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, yang berbunyi bahwa pemberian suaka kepada orang asing dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek internasional. Meskipun negara Indonesia memiliki hukum positif terkait pengungsi, namun pada kenyataannya Indonesia belum menjadi negara pihak Konvensi 951 dan Protokol 1967 sebagaimana yang disampaikan oleh UNHCR. Secara yuridis, terdapat beberapa pasal yang tercantum di dalam Konvensi 1951 yang dinilai sulit untuk dilaksanakan di negara Indonesia. Misalnya sebagai contoh, yaitu pasal 17 Konvensi 1951 menuntut negara untuk memberi pekerjaan bagi para pengungsi. Artinya, Indonesia ialah negara berkembang yang mana masih banyak memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi. Selanjutnya pada pasal 21 Konvensi 1951 terdapat ketentuan yang memberikan rumah bagi para pengungsi. Artinya, seperti yang banyak diketahui, di Indonesia masih terdapat banyak sekali angka kemiskinan yang perlu untuk diperbaiki dan dibenahi oleh angka
oleh pemerintah. Selain itu, terdapat daerah-daerah yang juga membutuhkan infrastruktur yang layak dari pemerintah pusat. Apabila pasal tersebut dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, tentunya akan berpotensi menimbulkan kesenjangan bagi masyarakat Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam pasal 22 dan pasal 24 Konvensi 1951. Maka dapat disimpulkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemerintah Indonesia terkait belum dilakukannya ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dikarenakan adanya kepentingan nasional yang sulit tercapai apabila pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi atau meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Yang kedua, pada dasarnya di dalam hukum internasional menjunjung tinggi prinsip non-intervensi atau non-intervention dan kesepakatan negara konsen, yang mana suatu negara tidak diperbolehkan untuk mengintervensi hal yang pada pokoknya termasuk dalam urusan atau permasalahan dalam negara lain, yang dapat diartikan bahwa setiap negara diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri urusan atau permasalahan tersebut secara bebas tanpa campur tangan dan dari pihak manapun di atas prinsip kedaulatan urusan atau permasalahan tersebut, misalnya menyangkut terkait penentuan sistem politik, ekonomi, sosial, sistem budaya, dan sistem kebijakan luar negeri suatu negara. Yang ketiga, yaitu di dalam hukum internasional tidak ada badan supranasional yang memiliki otoritas membuat dan memaksakan suatu aturan internasional. Dengan kata lain, tidak ada negara yang berhak atau memaksa Indonesia untuk meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Meskipun senyatanya semua negara termasuk yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Konvensi 1967, wajib menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional umum. Karena konvensi tersebut sudah ada dan menjadi jus cogens atau norma hukum internasional umum yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan, dan tidak seorang pengungsi dapat dikembalikan di wilayah di mana hidup atau kebebasannya terancam. Menurut pendapat kelompok kami, Indonesia sebagai negara yang sering menjadi tempat tujuan bagi para pengungsi, tentunya memerlukan suatu instrumen hukum yang dapat menjadi acuan serta rujukan dalam menangani permasalahan pengungsi yang muncul secara optimal. Meskipun pada dasarnya hukum nasional di negara Indonesia terdapat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Namun faktanya, di dalam peraturan presiden tersebut tidak dapat mengakomodir dalam penyelesaian permasalahan pengungsi yang ada di negara Indonesia. Oleh karena itu, di dalam peraturan presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri tersebut hanya mengatur mengenai penanganan pengungsi, namun dalam penetapannya masih dalam kewenangan UNHCR. Agar dapat menentukan sendiri status bagi pengungsi, pemerintah Indonesia diwajibkan atau diharuskan untuk meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi internasional, agar dapat menentukan sendiri status bagi pengungsi. Selain itu, dengan meratifikasi kedua konvensi tersebut, maka Indonesia akan mempunyai opsi alternatif untuk menangani permasalahan pengungsian. Pilihan tersebut dapat dibutuhkan apabila nantinya terdapat status pengungsi yang ditolak. Indonesia dapat bekerja sama dengan negara lain yang telah meratifikasi kedua konvensi tersebut dan membuat kesepakatan ataupun kebijakan mengenai penetapan pada negara ketiga bagi para pengungsi. Apabila telah meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, maka hak menetapkan pengungsi dan suaka akan beralih kepada pemerintah tanpa bergantung pada UNHCR. Sekaligus
dapat menghindari atau mencegah para pembonceng kepentingan yang memiliki motif kejahatan seperti perdagangan manusia internasional, narkotika, kejahatan perang ataupun kejahatan yang lainnya. Dengan meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dapat menjadi solusi atas penanganan pengungsi yang masuk ke dalam wilayah Indonesia, karena di dalam Konvensi 1951 terdapat standar perlakuan yang diberlakukan bagi para pengungsi seperti perlakuan nasional, artinya berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai perlakuan yang sama antara pengungsi dan penduduk asli warga negara Indonesia. Yang kedua, absolute minimum level, artinya berkaitan dengan standar perlakuan minimum terhadap pengungsi atau bisa dikatakan hak dasar yang harus dimiliki dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pengungsi. Yang ketiga berkaitan dengan perlakuan yang sama terhadap kepentingan-kepentingan para pengungsi. Jadi tidak ada yang dibedakan antara pengungsi dengan warga negara asli Indonesia. Sekian pendapat dari kelompok kami, semoga bermanfaat.